Oke pemirsa, di kesempatan hari ini kami menemukan lagi kulkas sub yang gejalanya yaitu ada ngeblok bagian atas seperti ini teman-teman. Di ngebloknya sudah lama ini kayaknya ya, sampai setebal ini. Tapi bawah dingin ya bu ya? Nggak dingin ya? Kecuali dicabut dulu, istirahatkan, colok lagi baru Jadi kerusakan seperti ini biasanya kerusakan pada defrost, fuse, atau timernya. Dan sekarang kayak saya cek bagian timernya dulu di sini. Dan di sini sudah posisi ke kompresor, seharusnya timer ini bergetar ya. Atau memang dia baru masuk ke kompresor, atau biasanya kalau timer 14 itu masuk ke kompresor yang pertama kali, yaitu timer mati. Tapi di bagian evaporator sudah terjadi ngeblok seperti itu tadi ya, seharusnya ini sudah menyala lagi. Oh bisa juga ini karena defrostnya putus jadi timer tidak hidup ya. Jadi langkah pertama kita langsung bersihkan bagian evaporatornya ya. Jadi untuk mengetahui defrost hidup atau tidak, kita putar posisikan ke defrost, kita gunakan obeng min seperti ini. Kita putar berlawanan jarum jam apabila timer menyala. Itu biasanya, tunggu sebentar, kita siapkan ampere meter untuk mengetahui kinerja komponen atau spare part ya. Apabila menunjukkan 0,5 berarti salah sama tadi. Apabila menunjukkan 0 berarti defrost rusak ya. Perhatikan timernya. Oke, di sini menunjukkan 0 ya. Berarti defrost rusak. Jadi kita langsung tertuju ke defrostnya, karena ini posisi pengeblokan ini ya, pengeblokan seperti ini. Jadi kita akan mengaktifkan defrost dengan cara paksa ya. Bagaimana caranya? Ikuti terus, tonton terus video saya hingga selesai, seperti apa cara mengatasi kompresor evaporator yang ngeblok seperti itu tadi. Dan sekarang kita siapkan kabel, kita cabut dulu stekernya. Yang mana ini? Betul. Ini. Oh iya. Sekarang kita cabut. Saya akan menghubungkan pin nomor 3 dan nomor 2 untuk mengaktifkan heaternya supaya dia mencair dengan cepatnya. Kita siapkan kabel.
kita siapkan kabel secukupnya saja. Aduh, tarik. Oh, putus ya, tambah lagi. Tarik lagi. Sekarang kita akan hubungkan ke pin nomor 3 dan nomor 2. Nomor 2 di sini yang ada kabel pink ya. Kita masukkan kabel pink di sini. Pin nomor 2. Lalu kita hubungkan pin nomor 3. Setelah ini kita coba nyalakan heaternya. Perhatikan ampere meter saya apabila menunjukkan 0,5 berarti heater aktif ya. Jadi heaternya nggak aktif. Kita mungkin karena dia menggunakan timer 14 ya, jadi kita hubungkan, maksudnya timer 14 itu ada yang terhubung di pin nomor 4. Coba kita pindah ke pin nomor 4. Sekarang coba kita pindah ke pin nomor 4 jalurnya. Tidak bisa ya, jadi harus kita pasang timernya. Di kompresor ikut menyala. Oke, jadi tidak bisa kita sambung dari sini, langsung kita bersihkan saja bagian evaporatornya. Oke pemirsa, untuk mengatasi pengeslokan seperti ini ya, kita semprot. Ini saya semprotannya menggunakan solderan ya, tapi ini bukan solderan yang semprotan yang sudah kita modif menggunakan bekas solder. Suaranya ada retakan di dalam.
Oke, cover penutup luarnya sudah kena, tinggal bagian membersihkan bagian evapnya. Masih lumayan banyak esnya. Oke pemirsa, cukup luar biasa untuk menghabiskan gumpalan es batu di dalamnya ya, sampai satu keluarga ini bantuin semuanya, satu rumah terjun ikut membersihkan. Dan ini sudah kita lepas dan kita putus bagian diprosnya, lalu kita sambung ya untuk membersihkan es yang di bawahnya heaternya supaya jalur pembuangan air bisa bolong. Jadi ini jalur pembuangan air juga belum bisa bolong karena terlalu banyak es batu yang menyumbat di dalamnya ya. Dan di sini sudah kita nyalakan heaternya, ternyata menyala heaternya. Dan untuk tes steamernya nanti setelah selesai untuk mencairkan es batu di bawahnya, nanti saya akan share juga bagaimana untuk mengetahui timer masih normal atau timer yang sudah rusak. Kalau ini positif ya, bagian diprosnya rusak karena dia terjadi pengeblokan. Biasanya terjadi pengeblokan itu bisa disebabkan karena fuse-nya rusak, atau bimetalnya yang rusak, atau timer yang rusak, atau jalur-jalur yang lain, soket dan lain sebagainya putus, atau kipas yang mati ya. Tapi ini tadi kipas masih hidup, jadi kasusnya hanya di depros saja. Dan ini masih proses untuk penghabisan es batu yang di bawahnya heater ya. Saya akan coba memegang heaternya, apakah panas heaternya. Oke, heater panas. Jadi heater normal dan di dalam ini masih ada air. Kelihatan ya airnya. Masih ada air dikarenakan bagian lubang belakang belum bolong. Jadi menunggu lubangnya yang tersumbat es batu sampai benar-benar bolong, baru kita perbaiki. Oke pemirsa, bagaimana kita mengatasi timer 14 untuk mengetahui rusak atau tidak dengan cara sederhana dan mudah, jadi mudah dipahami buat pemirsa semuanya. Jadi jalur depros kita putus ya. Tadi untuk mengaktifkan kita sambung jalur depros, dan sekarang untuk mengaktifkan timernya kita putus jalur deprosnya. Lalu kita perhatikan bagian gigi ya. Jadi harus kita buka seperti ini. Apabila tidak kita buka seperti ini, tentunya kita tidak bisa mengetahui timer ini masih normal atau tidak. Jadi apabila roda di sini masih berputar seperti ini, artinya timer normal ya. Jadi timer tidak perlu diganti. Masalahnya ini timer ori ya. Biasanya timer ori itu awet, tahan lama, jadi nggak usah diganti. Jadi spare part bawaan pabrik itu biasanya lebih kuat ya daripada kita beli dari toko. Oke, kita sudah mengetahui timernya masih normal atau tidak dengan cara seperti cara saya ini. Jadi tentunya buat pemirsa semuanya juga mudah untuk memahami. Dan apabila kita sudah mengetahui timernya masih bagus ya, kita lakukan penggantian deprosnya. Oke, langsung kita ganti saja. Jadi untuk mengetahui seluruh spare part yang masih bagus, apabila timer hidup berarti semuanya normal ya. Biasanya kalau ada yang rusak salah satu, timer itu berhenti. Apabila semuanya masih bagus, itu tandanya seperti ini tadi, timernya masih berjalan ya. Karena ini sudah saya sebut, sekarang kita rakit kembali.
Oke pemirsa, jadi timernya sudah kita rapikan dan defrost sudah kita ganti ya. Dan buat pemirsa semuanya atau buat rekan-rekan semuanya, misalnya mau memperbaiki kulkasnya sendiri, bisa ikuti cara-cara saya ya. Jadi apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya bisa komen di kolom bawah. Jadi saya akan menjawab apa keluhan teman-teman semuanya. Oke, seperti itu tadi cara penanganan kulkas yang terjadi ngeblok di evaporatornya. Jadi biasanya kerusakan ngeblok di evaporator yaitu ada 3 jalur yang harus kita ketahui, yaitu fuse ya, defrost, dan timer. Atau ada jalur-jalur yang lain, biasanya terjadi soket atau kipasnya yang berhenti seperti itu ya. Mungkin sampai di sini dulu dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya. Mungkin sampai di sini dulu. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.